my family. Nasib menantu miskin. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari itu di bawah terik matahari, aku bekerja di sawah milik Bu Siti. Padi-padi yang siap panen terhampar di depan mata, menuntut tanganku untuk segera memotong dan mengumpulkannya. Kaki yang penuh lumpur tak terasa lagi karena aku sudah terbiasa bekerja di sini. Tiba-tiba dari arah gubuk kecil di tengah sawah terdengar panggilan Bu Siti. "Amel, sini sebentar," panggil Bu Siti. Aku segera terhenti sejenak mencuci kaki di aliran air yang mengalir kecil di pinggir sawah, lalu berjalan menuju gubuk. Setibanya di sana, aku melihat Bu Siti duduk sambil memegang ponselnya. Wajahnya tampak serius, seperti ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. "Ada apa, Bu?" Tanyaku masih belum paham dengan situasi. Bu Siti menyerahkan ponselnya padaku. "Coba kamu lihat ini, Amel. Baca baik-baik." Dengan ragu aku mengambil ponselnya. Di layar terlihat sebuah status WhatsApp. Mataku langsung tertuju pada nama pengirimnya. Ternyata itu adalah status mertuaku. "Menantu si A, B, dan C sudah kasih THR. Yang pertama kasih 2 juta, yang kedua 4 juta, yang ketiga 5 juta. Semoga yang keempat peka." Aku menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Mataku masih terpaku pada kalimat-kalimat itu, namun hatiku hancur. Aku sadar, sindiran itu jelas-jelas ditunjukkan untukku. Bagaimana bisa beliau menulis status seperti itu? Padahal dia tahu betul kondisi kami. Kami hidup sederhana, penghasilan suamiku yang pas-pasan dan pekerjaanku di sawah hampir tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Memberi THR dalam jumlah besar, jangankan jutaan, untuk menabung saja kami kesulitan. Aku mengembalikan ponsel Bu Siti dengan hati yang terasa semakin berat. "Mertuamu itu kok begitu amat ya? Padahal kan dia tahu keadaan keluargamu." Komentar Bu Siti seolah ikut merasakan apa yang aku rasakan. Aku hanya tersenyum kecil, meskipun hatiku sedang bergejolak. "Nggak apa-apa, Bu, sudah biasa," jawabku lirih mencoba menahan emosi. "Kalau begitu, saya lanjutkan bekerja lagi ya, Bu. Takut kesiangan, nanti makin panas." Bu Siti mengangguk dengan tatapan iba. "Iya, hati-hati ya, Amel. Jangan terlalu difikirkan," ucapnya lembut. Aku kembali ke sawah dengan perasaan yang masih kalut. Tangan ini kembali memetik padi, tapi pikiranku terus melayang pada status mertuaku. Ini bukan kali pertama aku disindir di media sosial. Sebelumnya beliau pernah membuat status serupa, seolah menuntut sesuatu yang tidak bisa kami penuhi. Aku tahu soal itu dari tetangga-tetangga yang bercerita atau dari rekan-rekan kerjaku di sawah. Mereka yang punya ponsel selalu memberitahuku apa yang terjadi di dunia maya, karena aku sendiri tidak punya ponsel. Mataku mulai basah, tapi aku menahan tangis. Aku tahu menangis tidak akan mengubah keadaan. Ya Allah, kenapa mertuaku harus membuat status seperti itu? Bukankah dia tahu bagaimana keadaan kami? Penghasilanku pas-pasan, bahkan untuk membeli baju baru anakku pun harus menabung sekian lama. Batinku nelangsa. Aku kembali tersadar saat jari jemari telunjukku terkena ani-ani, alat pemetik padi yang tajam. Rasa perih langsung menjalar ke seluruh tangan. Aku meringis dan segera menekan jariku yang berdarah. Cepat-cepat aku membungkus luka itu dengan sobekan kain dari penutup kepalaku. Perih di jariku ini tidak sebanding dengan perih di hatiku, yang terus disakiti oleh sindiran mertuaku. Saat aku masih mengurus luka di jariku, Bu Siti mendekat lagi, kali ini dengan wajah khawatir. "Kamu nggak apa-apa, Mel?" tanyanya cemas. "Nggak apa-apa, Bu, cuma tergores sedikit, sudah biasa," ucapku sambil tersenyum. "Tapi wajahmu tampak lelah, kamu butuh istirahat, jangan dipaksa kalau memang capek." Aku menggeleng, kalau berhenti sekarang, saya takut nggak selesai-selesai, Bu. Lagi pula, nanti kalau pulang terlalu sore, saya malah tidak bisa masak untuk suami dan anak-anak, ucapku. Bu Siti terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu itu terlalu kuat, Mel, tapi ingat,
Jangan sampai kamu sakit karena memendam semua ini sendirian, ucap Bu Siti. Aku hanya tersenyum kecil. Iya Bu, terima kasih. Saya tahu Bu Siti selalu peduli sama saya. Terima kasih banyak Bu. Setelah percakapan singkat itu, aku kembali melanjutkan pekerjaanku. Meskipun tubuh dan hati ini sudah sangat lelah. Di tengah keringat yang bercucuran dan luka di jari yang masih terasa, aku terus berdoa. Semoga suatu hari nanti mertuaku bisa mengerti bahwa meskipun kami miskin, kami tetap berusaha sekuat tenaga. Lebaran tinggal seminggu lagi, dan hatiku semakin tak tenang. Momen yang seharusnya penuh kebahagiaan malah menjadi beban yang paling kutakutkan. Bukan karena ibadahnya, tapi karena orang-orang di sekitarku, terutama mertuaku. Tahun lalu aku merasakan sakit yang luar biasa saat tak mampu memenuhi keharapan keluarga. Dan tahun ini aku tahu kejadian serupa akan terulang lagi. Nasib kami masih sama. Penghasilan suamiku belum juga membaik. Dan tabungan kami pun habis hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku duduk di pinggir sawah memandangi hamparan padi yang telah aku panen sambil mengusap air mata yang tak henti-hentinya menetes. Rasanya begitu miris melihat anak-anak lain bersiap menyambut hari raya dengan baju baru. Sementara aku bahkan belum punya apa-apa untuk putri kecilku, Ana. Di usia yang masih begitu muda, Ana mungkin belum mengerti betapa kerasnya hidup ini. Tapi dia tentu ingin merasakan kebahagiaan seperti anak-anak lainnya di hari yang spesial. Setelah menyelesaikan pekerjaanku di sawah, tanganku yang terluka sudah tak begitu terasa sakit lagi. Aku membersihkan diri sejenak. Kemudian langsung pulang tanpa beristirahat di gubuk seperti yang biasa dilakukan teman-temanku. Setengah hari ini Ana sudah kutitipkan di rumah neneknya, ibu mertuaku. Dan aku merasa tak tenang. Bukan karena Ana, tapi karena aku tahu bagaimana mertuaku memperlakukan putri kecilku. Aku ingat kejadian beberapa waktu lalu ketika Ana merengek ingin memakan kue yang ada di meja mertua. Meskipun Ana sudah meminta izin dengan sopan, mertuaku tidak memperbolehkannya. Namun sebagai anak kecil yang polos, keinginan Ana yang terlalu besar dan akhirnya dia mengambil satu kue secara diam-diam. Sayangnya mertuaku pun tahu. Ana dimarahi habis-habisan, bahkan dimaki di depan keluargaku. Hati ini begitu sakit melihat putriku diperlakukan seperti itu. Tapi aku tak berani bicara apa-apa. Bagaimana mungkin aku bisa melawan orang yang memberiku tempat tinggal, meski hanya sebidang tanah untuk mendirikan rumah kecil kami ini? Setibanya di rumah, aku melihat Ana duduk di teras rumah mertuaku, tanpa alas dan tanpa bantal. Hanya dia memandang ke tanah. Matanya sedikit sembab. Sepertinya dia baru saja menangis. Jantungku mencelos melihatnya dengan keadaan seperti itu. Ana sayang, kenapa kamu duduk di sini? Tanyaku lembut sambil mengangkatnya ke pangkuan. Ana menatapku dengan mata yang masih merah, tapi tak mengatakan apa-apa. Hanya tangannya yang kecil mengusap wajahku, seolah menenangkan rasa sakit di hatiku. Aku tahu dia tidak mau membebaniku dengan cerita apapun, tapi aku bisa menebak. Mertuaku pasti kembali memperlakukannya dengan kasar, mungkin karena hal sepele seperti yang terjadi sebelumnya. Tiba-tiba mertuaku keluar dari dalam rumah, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tak menyenangkan. Anakmu itu nggak bisa diatur, Amel. Sudah aku bilang, jangan ganggu nenek kalau sedang sibuk, ucapnya dengan nada keras. Aku mengangguk pelan, mencoba bersikap tenang. Maaf Bu, Ana nggak bermaksud ganggu, saya akan ajak dia pulang sekarang, jawabku dengan nada lirih. Hatiku mendidih, tapi aku tak ingin memperpanjang masalah. Lain kali ajarin anakmu untuk lebih sopan, jangan seenaknya, tambahnya sebelum menutup pintu dengan kasar. Aku hanya diam, menggendong Ana yang sudah mulai mengantuk di pelukanku. Perlahan aku melangkah menuju rumah kecil kami yang bersebelahan dengan rumah mertuaku. Rumah yang sederhana berdiri di atas tanah yang dipinjamkan mertuaku. Meski kecil dan tak seberapa, setidaknya di rumah inilah aku bisa bernafas sedikit lega
jauh dari tekanan yang selalu mertuaku berikan. Rumah ini milik mertuaku, itu pun atas permintaanku karena aku tidak kuat jika harus serumah dengan beliau. Dulu sebelum pindah ke rumah kecil ini, kami tinggal bersama mertuaku, karena memang suamiku adalah anak bungsunya. Semua kakak-kakak suamiku sudah merantau ke luar kota, jadi harapan satu-satunya untuk menemani ibu mertua adalah suamiku. Setelah 2 tahun berusaha sabar menghadapi segala cacian dan makian dari mertuaku, akhirnya aku tak lagi mampu menahan semuanya. Apalagi saat itu aku sedang hamil 5 bulan, kondisi fisikku melemah, emosiku tak stabil dan rasanya semakin berat. Ada saja hal-hal kecil yang membuat mertuaku marah, dan entah mengapa aku selalu disalahkan meskipun aku merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Saat itu aku mulai merasa stres berat. Aku takut stres ini berdampak buruk pada kehamilanku. Dan akhirnya aku memohon pada Mas Yudi untuk pisah rumah. Mas, aku nggak kuat lagi. Tolonglah kita cari jalan keluar. Aku nggak mau kejadian ini berlarut-larut. Apalagi dengan kondisi kandunganku sekarang. Ucapku lirih saat kami sedang duduk di ruang tamu rumah mertua. Mas Yudi yang biasanya sabar dan jarang melawan ibunya, mulai mengerti betapa berat beban yang aku rasakan. Aku tahu, Dek, tapi kita nggak punya uang untuk kontrak, dan apa kata orang nanti? Saudara-saudara juga pasti menentang kalau kita pisah rumah. Jawabnya terdengar bimbang. Namun aku tetap memohon. Aku tak ingin kondisi kehamilanku memburuk karena stres. Akhirnya Mas Yudi memberanikan diri untuk berbicara kepada ibunya, meminta izin agar kami bisa mendirikan rumah kecil di sebelah rumah mertua. Awalnya permintaan ini ditolak keras oleh mertua, bahkan saudara-saudara suamiku pun ikut menentang. Mereka berpikir Yuda sebagai anak bungsu harus tetap tinggal di rumah mertua untuk menemani ibunya yang sudah tua. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus memaksa dan menyampaikan bahwa ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal kesehatanku dan calon anak kami. Setelah melalui perdebatan panjang, mertua akhirnya mengizinkan kami mendirikan rumah tapi dengan syarat, Mas Yudi tidak boleh pergi merantau. Dia harus tetap tinggal di desa untuk menemani ibunya. Aku setuju, walaupun terasa berat karena pada dasarnya jarak rumah kami nanti terlalu dekat. Hanya saja dengan adanya rumah sendiri, setidaknya aku memiliki ruang pribadi ketika lelah, meski itu hanya berupa kamar kecil. Rumah kami pun terbangun dengan sangat sederhana. Kami terpaksa menggunakan seluruh tabungan yang kami miliki untuk membeli bahan-bahan bangunan. Saudara-saudara Mas Yudi yang semuanya lebih mampu tidak mau membantu. Jadi dengan bantuan tetangga yang berbaik hati memberikan kayu bekas, kami membangun rumah dari GRC. Ukurannya hanya 3 x 4 meter, dengan 1 ruang tamu kecil, 1 kamar, dan dapur kecil. Meskipun sederhana, rumah itu adalah tempat kami berlindung, dan aku sangat bersyukur. Aku masih ingat hari-hari pertama kami tinggal di rumah itu. Aku memasak di dapur kecil menggunakan tungku kayu bakar, bukan karena tak ingin menggunakan kompor gas, tapi karena kami tak mampu membelinya. Bagi kami lebih baik uang disimpan untuk biaya persalinanku yang semakin dekat. Meskipun begitu, aku mulai terbiasa dengan tungku dan kayu bakar. Bahkan, sekarang aku lebih menikmatinya. Mas Yudi selalu mendukung dan tidak pernah mengeluh tentang keadaan kami yang serba kekurangan. Beberapa bulan setelah rumah selesai dibangun, alhamdulillah, Mas Yudi mendapatkan pekerjaan di desa dengan gaji yang lumayan. Gaji itu cukup untuk membayar biaya persalinanku nanti. Dengan usaha dan doa, akhirnya kami bisa sedikit lebih tenang menghadapi masa-masa yang penuh tantangan ini. Suatu sore setelah kami selesai makan bersama, Mas Yudi memandangku dengan penuh rasa syukur. Dek, meskipun rumah ini sederhana, aku bersyukur kita punya tempat sendiri. Aku nggak nyangka kita bisa sampai di sini, apalagi dengan semua kesulitan yang kita hadapi. Aku tersenyum, meski dalam hatiku masih tersimpan kekhawatiran. Iya mas, aku juga bersyukur. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya, ucapku.
Kamu jangan terlalu khawatir soal ibuku. Aku tahu, mereka kadang terlalu keras. Tapi kita bisa melewati semua ini. Yang penting kita tetap bersama, kata Mas Yudi sambil menggenggam tanganku erat. Aku mengangguk. Betapapun beratnya hidup ini, aku tahu selama kami bersama, kami bisa menghadapi apapun. Hari demi hari berlalu, dan meskipun tantangan datang silih berganti, kami terus berjuang. Hidup memang tak selalu mudah, tapi kami belajar untuk mensyukuri setiap hal kecil yang kami miliki. Di luar suara kayu yang terbakar di tungku menghangatkan suasana, dan di dalam hati aku merasa damai. Meski rumah kami sederhana dan hidup serba pas-pasan, setidaknya aku bisa menikmati ketenangan yang selama ini aku impikan. Rumahku dan rumah mertuaku seperti langit dan bumi. Rumah mertuaku yang berdiri megah terbuat dari beton yang kokoh dengan cat yang begitu cerah dan rapi. Perabotannya lengkap, dapurnya modern dengan kompor gas yang selalu menyala. Sementara itu rumahku kecil, sederhana, hanya terbuat dari kayu dan GRC. Dan perabotan kami sangat terbatas. Meskipun begitu, aku tak mengeluh. Setidaknya aku punya tempat tinggal sendiri meskipun harus tinggal berdampingan dengan mertuaku. Meskipun jaraknya dekat, tetap terasa jauh dari kenyamanan. Aku memandangi putriku Ana yang tertidur di atas kasur kapuk lama, warisan dari mertuaku. Kasur itu sudah banyak tambalannya, hasil jahitanku sendiri karena kainnya sering robek. Cuaca siang ini terasa sangat panas, dan Ana terlihat berkeringat. Aku membuka jendela rumah kecil kami untuk mengalirkan udara segar, lalu kipasi Ana dengan tangan agar dia merasa lebih nyaman. Maafkan Mama ya nak, gara-gara Mama terlalu sibuk berambisi membelikan kamu baju lebaran, kamu sampai tertidur di teras tadi dan tidak ada yang menjagamu, ucapku lirih sambil mencium keningnya. Hati ini terasa begitu nelangsa, membayangkan nasib anakku. Hanya untuk membeli baju lebaran saja kami kesulitan. Betapa sederhananya permintaannya, tapi bahkan itu pun masih belum bisa aku penuhi. Astagfirullahaladzim, apa yang aku pikirkan ini? Seolah-olah aku lupa bahwa rezeki ada di tangan Allah. Aku tidak boleh begini, tidak boleh berlarut-larut mengeluh seperti tak punya Tuhan saja. Segera aku mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat zuhur. Dalam sujudku aku memohon ampun kepada Allah atas segala keluh kesah dan pemikiran negatifku. Setelah sholat hatiku jauh lebih tenang, lebih damai, aku merasa lebih kuat untuk menghadapi hari. Tiba-tiba suara keras mertuaku menggema dari rumah sebelah. Amel! Amel! Teriaknya. Ya Allah, jangan sampai Ana terbangun, pikirku. Untung saja putriku masih tertidur pulas. Aku langsung keluar dan menjawab. Iya Bu, ada apa? Jangan teriak-teriak Bu, Ana lagi tidur, ucapku. Mertuaku pun mendengus. Bodoh amat. Dengar, mulai besok kamu gak usah ke sawah lagi ya. Kamu buat keripik aja di rumah. Soalnya banyak yang harus disiapkan. Waktu tinggal seminggu lagi dan ipar-iparmu pulang 3 hari lagi. Mereka pasti minta makan banyak, ucapnya dengan nada memerintah. Aku hanya bisa mengangguk dan menjawabnya sopan. Iya Bu, nanti Amel buat. Meskipun hatiku sesak, aku tak berani membantah. Aku kembali ke rumah menatap putriku yang masih terlelap. Ya Allah, bagaimana ini? Gaji hari ini cuma setengah hari, mana cukup buat beli baju Ana? Batinku mulai resah. Tak apa-apalah, semoga baktiku pada mertuaku suatu saat nanti akan dibalas Allah. Aku kembali menguatkan diri. Tak lama kemudian aku pergi ke rumah mertuaku untuk mulai bekerja. Aku mengambil singkong yang kemarin dicabut, lalu mulai mengupasnya dan mencuci sampai bersih. Pekerjaan ini aku lakukan di luar rumah. Setelah itu aku menuju dapur mertuaku, siap-siap untuk memotong singkong menjadi tipis-tipis dengan alat yang sudah disiapkan. Hari ini hampir 20 kilo singkong harus diolah menjadi keripik. Pasti bakal lembur nih, gumamku dalam hati. Tiba-tiba mertuaku kembali dari luar. Mel, nanti jangan pakai kompor ya, boros gasnya, pakai kayu aja di belakang, perintahnya.
Aku terkejut. Pakai kayu, Bu? Nggak salah nih? Tanyaku ragu. Ya enggak lah, kenapa emangnya? Jawabnya ketus. Cuacanya panas banget, Bu, saya kan lagi puasa. Aku mencoba memberi alasan. Alah, jangan jadikan puasa alasan. Udah, pokoknya pakai kayu. Awas aja kalau sampai pakai kompor. Ucapnya tajam lalu pergi begitu saja entah kemana. Aku menarik nafas panjang. Lagi-lagi aku merasa lelah. Bukan hanya karena pekerjaan fisik, tapi juga karena perasaan yang terus tertekan. Kupegang alat pengupas di tangan dan mulai memotong singkong lagi. Aku tahu aku tak punya pilihan lain selain patuh. Meskipun lelah dan panas menyelimuti, aku harus tetap bekerja. Setelah selesai menggoreng semua singkong, aku memindahkannya ke belakang dapur, mengelap sisa-sisa minyak yang tertinggal di panci dengan kain lap yang sudah kotor. Aku juga memberikan sabun colek di bagian belakang wajan besar yang sudah menghitam agar mudah dibersihkan nanti. 5 liter minyak goreng yang kutuangkan ke dalam wajan telah habis, dan aku tahu pasti nanti mertuaku akan mengomel karena minyak yang dipakai terlalu banyak. Tapi aku tak peduli, yang penting pekerjaanku cepat selesai. Cuaca makin panas, dan berada di depan tungku yang menyala-nyala membuat tenggorokanku terasa sangat kering. Meskipun begitu, aku berusaha menahan. Tidak boleh batal puasa, aku harus kuat. Alhamdulillah, aku sudah berhasil menggoreng 1/4 dari semua singkong yang sudah aku iris. Matahari mulai terbenam dan waktu juga sudah sore. Anak-anakku sudah bangun dan minta makan serta mandi. Tapi aku putuskan untuk melanjutkan pekerjaan ini nanti malam saja. Aku segera menurunkan kuali panas dari tungku dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman agar tak terkena debu. Untungnya, selama bulan puasa ini aku tidak lagi memasakkan untuk mertuaku. Beliau lebih suka membeli makanan dari luar daripada memakan masakanku. Jangan tanya kalau hari-hari biasa aku yang harus memasak pagi, siang, dan sore karena mertuaku tidak suka makanan yang sama dihidangkan lebih dari sekali. Makanan harus selalu segar dan baru matang. Selain memasak, aku juga yang membersihkan rumah setiap hari, dari depan hingga belakang, mencuci baju dan mengurus segalanya. Tapi sepertinya semua yang aku lakukan tidak pernah terlihat di matanya. Hanya menantu-menantu yang mengirim uang yang beliau anggap baik. Sementara aku yang tinggal di sini mengurus segala keperluan seolah tak ada nilainya. Dek, kamu belum masak untuk buka puasa? Tanya Mas Yudi, suamiku yang baru pulang kerja. Maaf Mas, belum. Tadi disuruh ibu buat keripik. Lumayan banyak dan itu aja belum selesai separuhnya juga belum dapat. Jawabku lelah. Mas Yudi menghela nafas panjang. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa, Mas bantuin masak ya. Ucapnya lembut lalu segera membersihkan diri. Setelah mencuci tangan dan kaki, ia masuk ke dapur, membantu menyiapkan makanan untuk buka puasa. Hari ini menu buka puasa kami sederhana saja. Tumis kangkung, tempe goreng, dan nasi putih. Untuk yang manis-manis, kami hanya membuat teh manis Itu saja yang ada. Tapi tak apa, kami selalu bersyukur. Yang penting kami masih bisa makan bersama. Aku lebih bersyukur lagi karena Anna, putri kecilku, mau memakan apa saja yang aku masak. Biasanya aku tambahkan telur agar ada tambahan gizi untuk masa pertumbuhannya. Azan maghrib pun berkumandang, kami segera berbuka puasa. Aku meminum teh manis yang pertama kali menyentuh tenggorokanku yang kering. Alhamdulillah, ucapku dengan lega. Rasanya sangat menyegarkan setelah seharian penuh berpuasa dalam kondisi panas yang menyiksa. Setelah beberapa saat Mas Yudi duduk di sebelahku, mengusap punggungku dengan lembut. Maafkan ibu ya dek. Ibu keterlaluan. Masa menyuruhmu menggoreng keripik sebanyak itu pakai tungku? Pasti panas banget ya. Ditambah lagi cuaca yang begitu terik. Katanya meminta maaf atas kelakuan ibunya. Aku tersenyum kecil, berusaha menenangkan suamiku. Iya mas, gak apa-apa kok.
Aku berusaha sabar, ini kan bulan puasa. Sebaik-baiknya hamba adalah yang mencari pahala paling banyak di bulan Ramadan. Semakin banyak godaannya, semakin besar cobaannya pula kan, maka insya Allah semakin besar juga pahalanya. Jawabku dengan penuh keyakinan. Mas Yudi pun tersenyum padaku, tatapannya penuh kebanggaan. Mas bangga sama kamu, Dek. Kamu sabar sekali menghadapi sikap ibu. Maafkan Mas ya, belum bisa membahagiakan kamu. Ucapnya dengan penuh rasa penyesalan. Aku menggelengkan pelan, tersenyum kembali. Gak apa-apa Mas, kita masih punya harapan. Yang penting kita selalu bersama dan Allah pasti akan membantu kita. Ucapku lembut menenangkan hatinya dan juga diriku sendiri. Setelah tarawih selesai, kami berjalan pulang menuju rumah. Mas Yudi terlihat sedikit lelah, namun ia tetap bersemangat untuk melanjutkan pekerjaan menggoreng keripik. Dek, nanti kita langsung ke rumah ibu ya. Habis ganti baju, kita lanjutkan goreng keripiknya daripada ibu ngomel lagi. Ucapnya sambil menatapku dengan senyum kecil. Iya mas. Kami berdua tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah dan masih panjang. Tapi apa boleh buat, setidaknya kami bersama-sama untuk menghadapinya. Sesampainya di rumah kami cepat-cepat berganti pakaian. Tak lama kemudian kami langsung ke rumah ibu mertua untuk melanjutkan pekerjaan. Mas Yudi dengan sigap menyalakan api tungku, sementara aku menyiapkan wajan kedua. Kali ini 2 tungku sekaligus akan kami pakai agar pekerjaan cepat selesai. Ketika aku tengah sibuk, tiba-tiba terdengar suara ibu mertua dari belakang. Pakai 2 wajan sekaligus, bikin boros minyak dong. Katanya dengan nada ketus seperti biasanya. Aku menarik nafas panjang berusaha tetap sabar. Iya bu, biar cepat selesai. Sudah malam, tidak enak juga kalau harus sampai besok. Jawabku sopan tapi tetap tegas. Ibu mertuaku tampak sedikit jengkel tapi tidak banyak bicara lagi. Ya sudahlah, terserah. Tapi jangan sampai boros minyak ya. Katanya sambil berlalu ke ruang depan, mungkin untuk menonton TV atau bermain ponsel seperti biasanya. Aku dan Mas Yudi melanjutkan menggoreng keripik. Malam semakin larut dan tubuhku mulai terasa semakin lelah. Anak-anakku yang tadinya sabar menunggu mulai merengek. Dia mengantuk, tapi tidak berani untuk tidur sendirian di rumah. Akhirnya aku terpaksa menidurkannya di dapur mertua dengan selimut yang sudah kubawa dari rumah. Tidak ada tikar atau alas apapun yang disediakan ibu mertua seperti biasanya. Aku sudah tidak kaget lagi dengan semua itu, seolah-olah barang-barang di rumah ini haram untuk kami gunakan. Waktu terus berjalan dan kami baru menyelesaikan semua keripik sekitar jam 12 malam. Tubuhku terasa sangat lelah, apalagi hari ini aku tidak sempat tidur siang. Sementara itu Mas Yudi juga terlihat kelelahan, tapi dia tetap tersenyum dan berkata, Alhamdulillah, akhirnya selesai juga, ucap Mas Yudi dengan lega. Ya mas, habis ini langsung kita bungkus ya, soalnya nggak ada tempat besar buat nyimpennya. Jawabku berusaha tetap tegar walau tubuh rasanya sangat lelah. Kami berdua pun bekerja sama membungkus keripik yang sudah dingin, berharap bisa segera beristirahat. Setiap lembaran keripik yang kami masukkan ke dalam plastik rasanya seperti beban yang pelan-pelan terangkat. Waktu terus berjalan, dan akhirnya semua keripik selesai dibungkus. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Aku tak kuasa lagi menahan rasa pegal di pinggangku. Ya Allah, mas, pinggangku pegal banget, keluhku sambil merenggangkan tubuh. Iya dek, sama. Pulang duluan sana sama Ana, cuci tangan, cuci kaki, terus langsung tidur ya. Mas yang beresin semua ini, ucap Mas Yudi dengan lembut. Semoga besok lebih baik ya mas, ucapku pelan. Dengan rasa syukur dan kelegaan, aku menggendong Ana yang sudah tertidur lelap sejak tadi, meninggalkan suamiku yang masih sibuk merapikan wajan dan peralatan. Aku berjalan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku mencuci kaki dan tangan, lalu segera membaringkan diri bersama Ana. Tak butuh waktu lama hingga aku terlelap dalam tidur yang lelah.
Keesokan paginya seperti biasa setelah sahur dan sholat subuh, kami berdua bersiap untuk berangkat ke sawah. Namun pagi ini suamiku tiba-tiba berkata, "Dek, kamu gak usah ikut ke sawah hari ini, kamu capek banget. Biar mas aja yang kerja, kamu jagain Ana di rumah ya. Kasihan kalau dititip ke ibu, kan dia gak keurus," ucapnya. Aku terdiam sejenak. Memang benar, aku lelah, tapi aku juga khawatir soal penghasilan kami. "Iya sih mas, tapi gimana kalau kamu kerja sendirian? Apa cukup uangnya sampai lebaran nanti? Kita harus beliin baju buat Ana mas. Kasihan dia kalau nggak punya baju baru," jawabku lirih merasa nelangsa memikirkan keperluan anak kami. Mas Yudi menatapku lembut. "Udah dek, nggak usah khawatir. Insya Allah rezeki itu pasti ada. Kan niat kita baik, Allah pasti mempermudah jalannya," ucapnya dengan bijak membuat hatiku sedikit lebih tenang. Aku tersenyum tipis mendengar kata-katanya. "Makasih ya mas, aku bersyukur banget punya suami seperti kamu," ucapku sambil mencium punggung tangannya dengan penuh rasa hormat dan cinta. Mas Yudi mengangguk lembut dan tersenyum, lalu berangkat bekerja. Seperti biasa dia hanya mengendarai motor butut kami yang mesinnya sudah tua dan kerangkanya hanya tersisa bagian-bagian penting saja. Namun motor itu tetap setia menemani setiap perjalanan suamiku. Saat melihat suamiku pergi, aku termenung sejenak. Iya, beginilah nasib orang miskin. Andaikan Mas Yudi bisa merantau dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mungkin hidup kami tidak akan sesulit ini. Tapi di kampung hanya pekerjaan buruh sawah yang bisa diandalkan. Mayoritas warga di sini memiliki sawah, dan bagi yang tidak hanya bisa bekerja sebagai buruh tani. Aku dan Mas Yudi sejak awal menikah sampai sekarang selalu menjalani hidup sederhana. Suamiku bekerja serabutan, kadang jadi buruh, kadang kuli, apa saja yang bisa dikerjakan untuk mendapatkan upah. Namun penghasilannya tidak pernah menentu, tergantung pada seberapa besar dan berat pekerjaan yang ia lakukan. Karena itu aku sangat berhati-hati dalam menggunakan uang. Rasanya enggan sekali membelanjakan uang dari hasil kerja keras suamiku, bahkan hanya untuk membeli bedak seharga Rp1.000. Ada hal yang jauh lebih penting yang harus diprioritaskan daripada sekedar membeli kebutuhan pribadi. Sudah bertahun-tahun aku tidak membeli baju baru sejak Ana lahir. Kami lebih memilih mengutamakan kebutuhan Ana. Hari demi hari pun berlalu dan lebaran semakin dekat. Uang yang terkumpul masih jauh dari cukup untuk membeli baju baru Ana. Sepertinya tahun ini putri kecil kami harus menerima kenyataan tidak bisa memiliki baju baru lagi. Tiba-tiba Ana yang sedang bermain di depan rumah segera menghampiriku. "Ada apa, Nak?" tanyaku. "Tadi Fajar pamer baju baru Ana mana, Mak?" tanyanya dengan wajah berharap. Aku menghela nafas, berusaha menenangkan diri sebelum menjawab. "Pamer itu bukan sifat yang baik, Nak. Kamu gak boleh melakukan itu. Kalau punya sesuatu, gak usah sombong ya. Kita gak boleh mencontoh yang gak baik," ucapku berusaha memberinya pengertian. Ana mengangguk pelan lalu kembali bertanya, "Tapi baju baru Ana udah ada kan, Mak?" Aku terdiam sejenak, menatap wajah mungilnya. "Maaf, Nak. Kalau nanti Mama sudah ada uang, pasti Mama belikan baju buat Ana ya," jawabku meski hatiku terasa perih. "Belum ada ya, Mak, uangnya?" tanya Ana dengan nada lesu membuat hatiku terasa lebih hancur. Aku menariknya ke dalam pelukan, mencoba meredam perasaan bersalah dan kesedihan yang menggelayut. "Maaf ya, Nak, maafin Bapak sama Mamamu ini," batinku dalam hati. Aku berharap Ana bisa mengerti kondisi kami walau di usianya yang masih kecil. Tiba-tiba suara ibu mertuaku terdengar dari arah rumah. "Amel, Amel!" teriaknya. "Iya Bu, ada apa?" jawabku segera. "Cepat kamu ke rumah, masak tuh semua bahan yang udah ibu beli," ucapnya dengan nada ketus. Aku menghela nafas panjang. Baik Bu." Segera aku dan Ana menuju rumah ibu mertua.
Di sana sudah banyak bahan makanan mentah yang bertumpuk di atas meja. Sepertinya ibu baru saja pulang dari pasar. "Ibu tadi ke pasar sama siapa?" tanyaku basa-basi. "Sama tukang ojek lah, masa sama siapa lagi?" jawabnya lagi-lagi dengan nada ketus. Mendingan aku gak usah ngomong deh, batinku. Kadang menanyakan sesuatu yang sederhana saja bisa jadi pemicu ketusnya. Aku hanya bisa pasrah dan mengangguk. "Pokoknya ibu gak mau tahu ya, nanti malam sebelum malam takbiran semuanya sudah harus matang." Perintahnya tanpa sedikit pun memperhatikan keadaanku. Aku menelan ludah, berharap mendapatkan sedikit bantuan meski hanya sekedar memotong daging atau ayam. Tapi sepertinya harapanku terlalu tinggi. Ya sudahlah, pikirku. Untung suamiku hanya bekerja setengah hari ini. Mungkin bisa cepat pulang dan membantu. Setidaknya itu yang kuharapkan dalam hatiku. Aku pun mulai dengan memotong ayam untuk opor, memotong daging untuk rendang, dan membersihkan ikan untuk digoreng. Hampir 2 jam berlalu hanya untuk membereskan semua daging mentah itu. Setelah itu dilanjutkan dengan mengupas dan memblender bumbu-bumbu lalu mulai memasaknya. Untung sekali aku tidak disuruh memasak dengan kayu bakar jadi tidak terlalu panas. Aku pun menurunkan kompor gas agar bisa memasak sambil duduk. Meski lelah, tetap terasa karena jumlah yang harus dimasak sangat banyak. Seperti biasa menjelang lebaran, ibu mertua selalu memasak banyak. Anak-anaknya ada 4. Ditambah cucu-cucu dan pasangan mereka masing-masing. Rumah ini akan penuh saat mereka berkumpul nanti. Aku sudah membayangkan betapa ramainya nanti. Walaupun di balik keramaian itu, aku tetap harus mengurus sebagian besar pekerjaannya sendiri. Saat itu aku sedang menumis bumbu rendang di satu wajan dan bumbu opor di wajan lainnya. Tiba-tiba suamiku pulang. Lega rasanya melihatnya. Paling tidak aku punya teman untuk berbagi pekerjaan berat hari ini. "Wah, aromanya harum banget, Dek. Pasti masakanmu enak lagi," ucap Mas Yudi sambil tersenyum memuji. "Ya, mudah-mudahan ya, Mas. Walaupun gak sempat dicicip, semoga rasanya enak," jawabku sambil mengaduk bumbu rendang yang hampir matang. "Pasti enak lah. Masakanmu gak pernah gagal setiap kali lebaran," pujinya lagi. Aku tersenyum kecil. "Kamu ini, Mas, terlalu berlebihan." Kami pun memasak bersama. Suamiku membantu mengaduk rendang sementara aku menyelesaikan opor. Alhamdulillah, sebelum azan maghrib berkumandang, semua makanan telah selesai. Kami berdua menghela nafas lega, lelah tetapi puas. Ketika aku sedang menuangkan rendang dan opor ke dalam mangkuk-mangkuk besar untuk ibu mertua, diam-diam aku mengambil sebagian lauk untuk dibawa pulang. Bukan niat untuk mencuri, tapi kalau tidak begini, entah kapan aku dan suamiku bisa makan seenak ini. Anggap saja ini adalah upah kami memasak, batinku. Mas Yudi tahu tentang hal ini, bahkan ia yang menyarankan. Ia memantau dari dekat memastikan agar aku bisa mulus membawa makanan itu pulang tanpa ketahuan. Aku sebenarnya tidak takut dicek oleh ibu mertua, karena selama ini beliau tidak pernah sekalipun masuk ke rumah kami. Katanya rumah kami pengap, kecil, dan panas, jadi sepertinya beliau tidak akan tahu. Saat azan maghrib berkumandang, suara takbir mulai menggema dari segala penjuru. Seluruh bumi bersorak menyambut Hari Raya Idul Fitri, termasuk diriku. Namun seperti biasanya, aku kembali meratapi nasib. Dari tahun ke tahun, aku tidak pernah bisa berziarah ke makam kedua orang tuaku. Mereka sudah lama meninggal, dan makamnya berada jauh di luar kota. Butuh ongkos dan waktu yang tidak sedikit untuk ke sana. Sayangnya kami tidak punya ongkos, jadi aku hanya bisa mendoakan mereka dari sini. Semoga orang tuaku tenang di surga, amin ya robbal alamin. Batinku berdoa dengan tulus. Setelah azan Isya, suara mobil terdengar memasuki halaman rumah ibu mertua. "Dek, kayaknya mereka sudah datang," ucap Mas Yudi sambil melirik ke arah jendela. "Iya, siapa lagi kalau bukan saudara-saudaramu?" jawabku dengan nada biasa.
Saudara-saudara suamiku memang semua sudah sukses. Mereka punya mobil sendiri dan kehidupan mereka jauh lebih mapan daripada kami. Sebenarnya kadang aku merasa kasihan pada suamiku. Kalau saja ia mau merantau seperti saudara-saudaranya, mungkin nasibnya akan lebih baik. Tapi suamiku memilih tetap tinggal di sini untuk mengurus ibunya, meskipun itu berarti harus mengorbankan dirinya sendiri. Sebenarnya aku tidak pernah masalah dengan pilihan suamiku. Yang penting bagiku keluarga kami rukun dan damai. Tapi hidup seperti ini dengan ekonomi yang serba pas-pasan dan bahkan kadang kurang ditambah sikap ibu mertua yang selalu memusuhiku, rasanya sungguh berat. Meskipun begitu aku berusaha tetap bersabar demi keluarga dan demi masa depan Ana. Sudahlah, yang penting kita masih punya satu sama lain. Pikirku mencoba menguatkan diri. Anak-anak ibu mertuaku semuanya laki-laki, dan tentu saja menantunya semua perempuan. Dalam suasana lebaran seperti ini, biasanya yang terlihat adalah kebersamaan dan kesenangan. Tetapi ada hal yang selalu mengganjal di hatiku. Hanya aku dan suamiku yang tidak pernah memberi THR kepada ibu mertua. Sedangkan menantu yang lain, semua dengan status keuangan yang lebih baik, bisa memberikan uang dengan jumlah yang fantastis, mulai dari 3 hingga 5 juta. Suamiku selalu bilang, kita memang tidak bisa memberi materi ke ibu, Dek, tapi kita selalu membantu ibu, mengurus ibu juga, itu lebih berharga dan lebih berarti daripada uang. Ucapannya itu sedikit menguatkanku, meskipun di dalam hati aku merasa tidak enak. Menurut ibu mertua yang bisa memberi uang paling banyaklah, itulah yang paling hebat. Amel, cepat sini, angkat tuh koper-koper. Teriak ibu mertua sambil menunjuk ke arah barang-barang yang dibawa ipar-iparku. Tanpa menjawab, aku langsung mengambil koper-koper dari tangan mereka. Mereka memang akan menginap beberapa hari di sini, jadi bawaannya mereka lumayan banyak. Tanpa menanyakan kabarku, ipar-iparku itu langsung masuk ke rumah setelah menyalami ibu. Rasanya aku sadar diri, kok aku ini siapa? Hanya wanita miskin yang tidak punya apa-apa, jadi memang pantas diperlakukan seperti ini. Sakit sudah pasti, tapi aku hanya bisa menerima. Koper-koper mereka aku letakkan di kamar masing-masing. Setelah itu aku ke depan lagi untuk mengambil oleh-oleh yang mereka bawa ke sini. Mel, ambil oleh-oleh di mobil, perintah abang iparku. Baik bang, jawabku sambil mengangguk. Bersama Mas Yudi kami mengambil oleh-oleh dari mobil mereka. Masing-masing bawa 2 dus, 1 dus, dan ada juga yang membawa 3 dus. Isinya entah apa, tapi cukup berat. Salah satu ipar laki-lakiku bertanya kepada Ana. Ana, keponakan Om, gimana? Sudah beli baju lebaran belum? Tanyanya. Belum Om, jawab Ana dengan jujur. Kasihan, untung Om sudah belikan baju untuk kamu. Ia lalu menyuruh istri abang ipar untuk memberikan baju berwarna pink kepada Ana. Sementara itu suara ibu mertua terdengar memanggil. Mel, sudah menyiapkan makan malam? Iya Bu, ada di dapur, jawabku segera sambil bergegas ke dapur. Di sana, piring, sendok, dan lauk-lauk yang sudah aku masak kususun rapi di atas meja. Kursi-kursi sudah aku persiapkan untuk ibu mertua, 3 anak lelakinya, 3 mantunya, dan 6 cucunya. Sementara untukku, Mas Yudi dan Ana tidak ada bagian kursi. Kami terpaksa berdiri di sana. Untunglah aku sudah mengambil lauk sebelum mereka datang. Jadi kalaupun tidak bisa makan di sini, kami masih bisa makan di rumah. Ayo yuk makan, pasti kalian sudah lapar kan? Ucap ibu dari ruang tengah yang masih bisa kudengar dari dapur. Dia menyuruh semua menantu dan anak-anaknya untuk makan dengan kompak. Semua berjalan ke dapur, dan aku sudah siap dengan pekerjaanku. Suasana terasa damai dan hangat, tetapi di sudut hatiku ada rasa yang tak tertahankan. Seolah aku hanya menjadi pelayan dalam keluarga ini. Meskipun begitu, aku berusaha tersenyum dan menikmati momen kebersamaan ini. Selamat Idul Fitri, ucapku dalam hati, semoga Allah memberikan hidayah dan kebahagiaan bagi kami semua. Aku sadar diri dan langsung keluar dari pintu belakang. Daripada aku sakit hati melihat mereka makan dan aku tidak diajak,
lebih baik aku pulang. Aku ingin istirahat saja daripada terus sedih seperti ini. Apalagi ditambah suara takbiran yang tak henti-hentinya, membuat hatiku ini semakin langsa. Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir? Aku ingin merayakan lebaran di keluargaku dan diperlakukan sama seperti yang lainnya. Aku tidak ingin dibeda-bedakan terus-menerus. Ucapku dalam hati. Kok kamu pulang? Tanya Mas Yudi saat melihatku keluar. Iya mas, jawabku. Aku sudah paham, biar aku istirahat aja. Nanti mas yang beresin kalau mereka sudah selesai makan. Ucap suamiku yang ternyata paham apa maksudku. Iya mas, makasih ya. Balasku sambil masuk ke dalam kamar. Segera aku merebahkan tubuh, merasakan lelah yang membebani jiwa. Tak lama kemudian aku ketiduran. Bahkan sampai lupa kalau Anna tidak ada di sampingku. Aku terbangun jam 3 pagi karena kebiasaan. Kulihat suamiku dan anakku sudah ada di sampingku. Ya Allah, maafin mama ya nak, mama sampai lupa. Ucapku kemudian mencium kening Ana. Tak lupa aku juga mencium suamiku. Mataku yang terbuka mengingatkanku kembali pada peristiwa semalam. Ya Allah, semoga pagi ini jauh lebih baik daripada tadi malam. Kulihat ada hadiah di atas meja milik Ana. Sangat cantik sekali. Alhamdulillah, rezeki anak soleh memang tidak kemana. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah ibu. Aku harus sudah memanasi lauk dan mempersiapkan sarapan karena kalau tidak, ibu pasti mengomel. Iya, seperti itulah rutinitasku ketika lebaran. Aku menjadi ART dadakan. Pintu rumah ibu memang tidak pernah dikunci, jadi aku bisa masuk tanpa membangunkan mertua. Saat aku masuk terlihat meja makan sudah rapi. Ternyata benar, tadi malam Mas Yudi yang membereskannya. Mustahil ipar-ipar yang melakukannya. Pagi ini aku tinggal memanasi lauk-lauknya saja dan memasak nasi. Kukira semua sudah siap. Suara dengkuran halus terdengar. Aku tidak tahu siapa yang mengorok, tetapi sepertinya dari kamar dekat dapur. Kamar itu milik Bang Yasril. Palingan dia yang ngorok, ucapku. Aku melanjutkan aktivitas memanasi semua lauk, ditambah pagi ini aku harus memasak sayur capcay sesuai pesanan ibu. Aku mencari bahan-bahan di kulkas, membersihkan sayuran, mengupas bumbu, dan memasak hingga matang. Setelah itu langsung kusajikan di atas meja. Sudah kesini kamu Mel? Tanya Mbak Mala yang baru bangun tidur. Iya Mbak, jawabku singkat. Mbak Mala masuk ke kamar mandi kemudian keluar lagi. Dia akan membantu, tapi aku tahu kebiasaannya. Tidak terasa semua pekerjaan sudah selesai. Aku kembali ke rumah dan mandi dan bersiap-siap untuk Idul Fitri. Aku memakai baju terbaik yang aku punya, gamis pemberian dari ibu. Alhamdulillah, meskipun warnanya sedikit pudar, tapi masih pantas. Ya ampun, ditungguin dari tadi, kukira penampilanmu akan wah, ternyata tetap saja memalukan, sindir ibu mertuaku. Aku hanya bisa tersenyum menahan sakit hati. Ya ampun, kasihan banget kamu Mel, kamu nggak beli baju baru? Tanya Mbak Mala dan Mbak Rati. Sementara Mbak Nisa hanya melihatku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Enggak Mbak, baju ini juga masih bagus kok, jawabku. Baju ini sudah ketinggalan zaman, warnanya pudar gitu, kamu bilang masih bagus, ejek Mbak Rati. Masih bagus kok Mbak, jawabku tetap bersikukuh meskipun aku merasa jantungku berdegup kencang. Ganti saja pakai bajuku, kemarin beli baju kekecilan, kayaknya di badanmu muat deh. Niatnya sih mau kasih adikku, tapi melihat bajumu seperti ini, aku kasih ke kamu aja deh. Kami nggak mau nanti malu dibilang tetangga baju kami begitu glamor, sementara kamu kampungan sendiri. Ucap Mbak Rati setengah peduli dan setengah menghina. Nggak usah Mbak, aku pakai ini aja. Jawabku tetap kekeh. Enggak, kamu harus ganti. Kasihan. Toh mbakmu sudah niat mau kasih kamu baju, jangan sok-sokan menolak. Kini ibu mertuaku yang berbicara. Aku hanya bisa menarik nafas panjang, sementara suamiku sudah mengajak anak-anak berangkat duluan, karena mereka sudah riweuh ingin cepat sampai di masjid.
Iya Mel, ganti saja bajumu, pakai bajunya Ratih, ucap Mbak Mala. Mbak Nisa pun ikut menimpali. Iya, ganti aja sana, cepetan, kami tungguin, ucapnya. Mereka semua mendesakku dan aku pun tidak bisa menolak. Akhirnya aku mengganti kamisku dengan baju pemberian dari Mbak Rati. Ya memang bagus bajunya dan pasti badanku. Sekali lagi aku menatap diri di cermin, berharap lebaran kali ini bisa memberikan kebahagiaan yang selama ini aku impikan. Aku kembali ke mereka setelah selesai berganti. Nah, gini dong, baru bagus dan pantas kau jalan. Ejek Mbak Mala membuatku menarik nafas panjang dan menghembuskan pelan. Sabar, ucapku dalam hati sambil memejamkan mata berusaha menenangkan diri. Akhirnya kami semua berangkat, hanya berjalan kaki saja karena masjidnya sangat dekat. Wah, baju kamu bagus banget Mel, ucap Mbak Mala saat kami bertemu. Aku hanya tersenyum saja, tidak berani menjawab iya atau apapun itu. Iya dong, bagus, itu kan baju dariku, seru Mbak Rati yang mengklaim bajunya tersebut. Oh gitu ya, memang seharusnya kakak itu memberi adik, ucap Mbak Mala sepertinya berniat membelaku. Mbak Rati terlihat kesal entah mengapa. Ia pun berjalan duluan dan tak mencariku. Aku pun mengikuti di belakangnya. Aku berada di samping ibu. Iya, selain memang hanya tempat itu yang tersisa, sekaligus aku ingin mendampingi mertuaku jika ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Aku terkejut karena tiba-tiba ibu mertuaku jatuh saat sholat. Para jemaah lain yang melanjutkan sholat mereka, sementara aku langsung membatalkannya saja dan memilih untuk menolong ibu. Ya Allah, Bu, ibu kenapa? Aku benar-benar panik hingga tak lama kemudian sholat pun selesai. Para jemaah membantuku untuk membawa ibu. Mas Yasril dan Mas Yudi memutuskan agar ibu langsung dibawa ke rumah sakit saja karena takut terjadi apa-apa. Aku sangat panik sekali. Aku takut ibu kenapa-napa. Hanya bisa berdoa dalam hati. Di depan IGD aku sangat-sangat panik. Gimana dok, keadaan mertua saya? Tanyaku pada dokter yang baru saja keluar. Ibu mertua Anda terkena stroke, kolesterol beliau terlalu tinggi, mungkin karena kebanyakan makanan yang tidak sehat atau terlalu berlemak, jelas dokter. Hatiku hancur mendengar itu. Ya Allah, selamatkanlah mertuaku, sehatkanlah badannya seperti sedia kala. Doaku penuh dengan harap. Mas Yudi pun sama menangis. Anak-anak serta menantu ibu yang lainnya pun ikut sedih dengan keadaan ibu. Setelah seminggu dirawat di rumah sakit, ibu diperbolehkan untuk pulang untuk rawat jalan. Namun keadaannya pun tidak membaik meskipun sudah dirawat. Lebih baik terapi saja dan kontrol ke rumah sakit, kata dokter. Saudara-saudara suamiku beserta ipar-iparnya sudah pulang sejak 3 hari yang lalu karena liburan mereka sudah habis. Kini tinggal aku dan Mas Yudi saja yang tersisa untuk merawat ibu. Sedetik pun aku tak pernah meninggalkan ibu. Aku takut jika ibu butuh apa-apa, aku tidak ada di sampingnya. Ibu tidak bisa bicara, badannya pun langsung lumpuh semua. Maafkan aku, Bu. Mungkin ini salahku karena masak semua makanan yang berlemak tinggi. Ucapku berbicara pada ibu mertuaku yang terlihat menitihkan air mata. Namun aku tidak tahu apa yang beliau rasakan. Maafkan Amel ya Bu, ucapku lagi, berharap bisa merasakan kedamaian di hatinya. Jika aku sedang mengurusi anak atau ke kamar mandi dan memasak, aku meminta Mas Yudi yang bergantian menjaga ibu. Pokoknya ibu tidak boleh sendirian. Aku pun selalu tidur di samping ibu. Tidurku tidak nyenyak setiap malamnya karena sering terbangun, sebab takut jika ibu membutuhkan sesuatu. Suatu malam saat aku terbangun dan melihat ibu terbangun juga, matanya menatapku. Bu, ada apa? Butuh apa-apa? Tanyaku sambil mengusap tangannya. Ibu mengangguk pelan. Tidak terasa sudah lebih dari sebulan ibu sakit. Aku dan Mas Yudi membawa ibu untuk berobat kontrol ke rumah sakit dan terapi. Alhamdulillah sudah ada sedikit perkembangan. Ibu sudah bisa mengangkat tangannya dan meskipun tidak bisa mengunyah, ibu masih bisa membuka mulutnya sedikit.
Walau tidak bisa bicara, ibu masih bisa makan tanpa selang. Suatu hari saat kami sedang berusaha membuat ibu nyaman, tangannya mengisyaratkan seolah-olah meminta kertas dan pena. "Bu, mau nulis ya?" tanyaku sambil cepat-cepat mengambilkan kertas dan pena. Setelah aku berikan, ibu berusaha menulis meskipun tulisannya tidak jelas. Aku mencoba memahaminya dengan sabar. Setelah berusaha keras, aku akhirnya bisa membaca tulisan ibu. "Maaf, Mel." Aku langsung menangis. Ibu mertuaku sudah meminta maaf. "Ibu, aku sudah maafkan," jawabku sambil menahan tangis. Hatiku bergetar melihat kesedihan dan penyesalan ibu. "Mel, terima kasih sudah merawat ibu. Ibu tidak tahu harus bagaimana," kata ibu dengan suara parau meski hanya terucap samar-samar. Mas Yudi dan aku saling bertukar pandang, merasakan beban yang sama di hati kami. Setelah beberapa hari, kami memutuskan untuk membongkar rumah kami dan tinggal di rumah ibu. Kami akan mengelola sawahnya karena Om Yuda yang juga tinggal di sini akan ikut anaknya ke kota. "Katanya hasilnya dibagi 2, kata Mas Yudi. "Dengan begini perekonomian kita bisa membaik," ucapnya lagi. Kondisi ibu pun semakin membaik. Mas Yudi bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami dan juga Ana. Sementara biaya pengobatan ibu ditanggung oleh ketiga saudaranya. Kami hanya bertugas merawat ibu, sedangkan yang lain sibuk bekerja di kota. Semoga dengan begini ibu cepat sembuh dan bisa seperti dulu lagi, ucapku penuh harap. "Iya Mel, kita berdoa dan berusaha sebaik mungkin ya," Mas Yudi menanggapi sambil mengelus tanganku. Setiap hari kami berusaha memberikan yang terbaik untuk ibu. "Bu, hari ini kita akan jalan-jalan di sekitar rumah ya," ajak Mas Yudi dengan senyum. "Mel, kamu bisa masak makanan kesukaan ibu kan?" tanya Mas Yudi. "Iya mas, ibu pasti suka," jawabku bersemangat. Aku berencana membuat sayur asem dan ikan bakar, makanan favorit ibu. Setelah semuanya siap, kami mengundang ibu untuk duduk di teras. "Bu, ini makanan kesukaan ibu," kataku sambil menyajikan piring untuknya. Ibu tersenyum meskipun sulit, tetapi aku bisa melihat kebahagiaan di matanya. "Terima kasih Mel," ucap ibu pelan, dan kami semua tersenyum mendengar itu. Rasanya kebahagiaan kecil ini menjadi kekuatan bagi kami semua, terutama untuk ibu. Dengan dukungan satu sama lain, kami berusaha menjalani hari-hari penuh harapan. Setiap momen yang kami lalui bersama terasa lebih berarti, dan aku yakin ibu akan segera sembuh dan kembali seperti dulu. Ya, itulah akhir cerita dari Nasib Menantu Miskin. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.